Saya akan terjemahkan, jadi saya kadang-kadang pakai juga bahasa Korea, kan? Tapi saya diterjemahkan. Silakan. 이렇게 함께 예배드리게 돼서 너무 기쁘고 이 아름다운 학교를 하나님께 예배드림으로 복원하게 된 것을 진심으로 기뻐하고 여러분들 축하드립니다. Saya senang sekali karena beribadah bersama-sama dengan teman-teman yang saya kasih, khususnya ada para pejabat dan teman-teman. Apalagi hari ini ada disediakan bentuk SD yang indah. Akhirnya saya senang sekali. 오늘 보니까 우리 부분 스님도 오시고 같이 가신 공무원들 우리 교육청에서 오시고 또 경찰서에서 오시고 교육하시고 오셔서 전 너무나 참 감사드려요. 와주셔서 정말 고맙습니다. Saya berterima kasih kehadiran Bapak Wakil Bupati, kemudian Kepala Kantor. Saya lihat bangunan-bangunan ini gunung-gunung semua hancur karena 3 tahun lamanya terjadi parah. 저는 1955년에 태어났는데 우리 집도 다 무너져가지고 제가 태어난 집은 우리 아버지가 4월 만에 조그만 집으로 태어났어요. Saya tanggal lahir itu, tahun lahir itu 1955. Jadi setelah saya parah, 2 tahun kemudian saya lahir. Pada waktu itu saya punya rumah juga hancur. Akhirnya orang tua saya, bapak saya membangun rumah seperti rumah gede di Sumba. 제가 1월달에 태어났는데 그 집에 그 걸레가 너무 추워가지고 꽁꽁 언 집에 제가 태어났어요. Apalagi pada waktu tanggal lahir, tanggal 18 Januari. Kalau bulan Januari itu di Korea musim dingin sekali. Kalau ada setelah cuci pakaian, jomblo dia membungkuk, begitu dingin sekali. 근데 그때 우리나라가 이렇게 어려웠을 때 물론 미국도 우리에게 뭐 옥수수를 주고 그랬지만 여러분의 나라 인도네시아가 우리나라를 많이 도와줬어요. Pada waktu terjadi perang Korea, bangsa Indonesia membawa bantuan ke Korea. Terima kasih atas bantuan. Betul. 한국은요 자원도 없고 땅도 좁지만 많이 자녀들을 잘 교육시켜가지고 기술력이 뛰어나요. Walaupun Korea Selatan keadaannya sangat sulit, ya, tetapi pemahaman orang tua terhadap anak-anak untuk mendidik, wah itu cukup tinggi. 저는 그래서 오늘 이 순바 초등학교가 처음 개원 예배 개교 예배 드리는 것을 하나님이 앞으로 순바를 축복해 주시려고 하시는 분명한 사인으로 봅니다. Saya percaya dan juga salah satu tanda karena Tuhan mencintai, Tuhan mengasihi Pulau Sumba. Karena hari ini SD Sika baru membuka dan akan menjadi contoh untuk SD-SD di seluruh Indonesia. 여기 학부모들 계시는데 여러분 자녀 교육을 위해서라면 소도 팔고 논도 팔아갖고 꼭 교육시키시기 바랍니다. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu ada di rumah Korobau, ada di Sapi, apakah bisa jual untuk mendidik anak-anak? Bisa, harus bisa. Itu tidak penting.
orang Sumba kalau ada acara, ya, ada pesta, orang mati, gampang ya, gampang sumbang 1 ekor, 2 ekor kerbau. Tapi untuk anak-anak tidak. 여기 사람들은 이제 그런 거 했을 때 손잡고만 그러는데 애들 교육에서는 아이들을 위해서 소를 팔고 노를 팔아서 교육시키는 거는 정말 아이들을 축복해주는 길이에요. Jadi mendidik anak-anaknya, walaupun orang miskin, orang kaya pun kalau ada uang tidak ada, ya jual kerbau, jual sapi, ya, jual tanah sedikit, ya, kemudian didikan anak-anak, kasih kuliah lagi. 앞으로 여러분 가운데 나 우리 자녀 교육을 위해서 내가 소도 팔고 논도 팔고 자녀 교육 시키겠다는 사람 손 들어보시기 바랍니다. Coba angkat tangan, sama seperti kalau saya punya anak mau kuliah, saya jual tanah, saya jual sapi, saya jual kerbau untuk membayar uang kuliah di Jawa. Bisa angkat tangan, coba. Siapa? Tidak banyak kan? 저는 조 회장님 있었어요. 어떻게 어른들을 안 들고 애들만 손을 들어요? memang sulit, tapi harus buat. 근데 지금 통역 잘하고 있어요, 이분? 그 얘기해야지. 통역 잘하고 있냐고 내가 물어봤다고. Bagaimana pemerintahan sekarang terjemahannya baik atau tidak? Baik. Pemandangan Pulau Sumba indah sekali. 너무 아름다워요. 너무너무 indah, paling indah, sangat indah. 제가 미국 살면서 세계 여러 나라 많이 가봤어요. 아프리카 가보고 남미 가보고 유럽 가보고 아시아 가봤는데 순발처럼 때묻지 않고 아름다운 곳이 없어요. Saya berjalan atau pergi jalan-jalan banyak luar negeri, Perancis, Italia, ya, Jepang, Cina. Tapi Pulau Sumba itu terindah antara semua bangsa-bangsa dunia. 이제 순바 넘버원. Number one, beautiful. 그런데 보니까 가다 보니까 아이들이 엄청 많았어요. Kemudian saya berjalan dengan pendeta anaknya cukup banyak. Mana-mana saja anak kecil, anak SD banyak anak itu di Sumba. 그래서 우리 교회는 어린아이 교육을 참 잘 시키는 교회예요. Gereja Olobo fokusnya utamanya untuk mendidikan anak-anak. 또 가다 보니까 아픈 사람들이 굉장히 많았어요. Kemudian memang anak-anak cukup banyak, tapi juga ada orang sakit banyak di Pulau Sumba. 네, 그때 우리 교회 또 의사가 그때 한 10몇 명 있었어요. Pada waktu itu gereja saya juga ada dokter banyak. 그리고 또 Dokter. 그리고 여기 목사님들도 많이 계시는데 목사님들에게 좀 성경을 더 가르쳐주면 좋겠다고 저한테 부탁하셨어요. Apalagi pendeta kerjasama dengan gereja Kristen Sumba dan juga para pendeta, para guru Injil, majelis. Jadi kalau bisa membawa apa yang kegiatan pemahaman Alkitab secara mudah, coba sesuaikan di Pulau Sumba. 그 성경 가르치는 거 문제도 없다 그랬어요. 왜냐하면 우리 와이프가 성경을 잘 가르치거든요. Karena memang saya pendeta, tapi saya punya istri juga lebih pintar tentang Alkitab. 잠깐 좀 나와보세요, 와이프. Ibu 잠깐, ibu masuk ke depan. 이 사람 제 와이프예요. Orang ini adalah istri saya. 그래서 그 성경도 가르치고 아이들도 교육시키고 병원에 의사들이 와서 병도 치료해주게 이 섬이 우리에게 하나님이 주신 섬이라는 확신이 생겼어요. Akhirnya saya setelah survei Pulau Sumba, termasuk Pulau Sumba, saya tahu pertama bisa membawa ajaran Alkitab, kedua bisa membangun sekolah untuk pendidikan anak-anak, juga bisa melayani orang-orang sakit di Pulau Sumba. Itu tiga hal cukup mampu untuk gereja Olobo Korea. 그래서 제가 한선 대사님한테 그랬어요. 앞으로 우리 교회가 3대에 걸쳐서
갖고 함께 순바섬에서 사역하겠습니다. Jemaat Olobo Korea akan melayani orang Sumba. Kerjasama dengan gereja Kristen Sumba bukan 1 tahun 2 tahun. Kami sudah sepakat bahwa 100 tahun kami melayani orang-orang Sumba. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, tuntunan dari Roh Kudus akan menuntun, menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari Presbyterian Korea mengirim surat kepada Sinode Gereja Kristen Sumba untuk kemitraan ini betul-betul diletakkan secara baik dalam hubungan kedua lembaga, dan kemudian mereka juga meminta, atau Pak Hamnya meminta untuk dipendetakan atau diproses kependetaannya di GKS, lalu ditapis pada tahun 2016 di tengah-tengah jemaat GKS Lambanatu. Ya. Dan kemudian seterusnya Pak Ham yang melaksanakan pelayanan misi di Sumba ini, yang fokusnya ada pada 3 hal penting. Yang pertama yaitu perkabaran Injil, yang kedua adalah pendidikan, dan yang ketiga kesehatan. Luar biasa ya. Pusat misi ini atau secara khusus pelayanan pusat pelayanan pendidikan ini dipayungi oleh sebuah yayasan yang namanya Yayasan Allah. Nah, sehingga dengan demikian tentu kalau seperti itu, maka dalam percakapan kami yang lalu kami menyampaikan sinode dalam struktur organ yayasan adalah pembina dari yayasan ini. Nah, itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu kami juga sinode mengharapkan baik pemerintah
kita sebagai gereja dan masyarakat yang ada di sini, termasuk para orang tua anak. Tadi saya dengar jumlahnya 20-an ya, 20 berapa Pak? 27 ya, 27 dari TK kemudian ke SD. Kita-kitalah semua yang memang harus mendukung kehadiran lembaga pendidikan yang kalau mau dibilang ini bertaraf internasional. Kalau di Wengapu kami tahunya itu ada Karis, tapi ini ada di Laboya. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Barat bersama seluruh masyarakat Sumba Barat, kami sangat mengapresiasinya, bahkan kami sangat berterima kasih karena Allah School Korea adanya di Lamboya ini menambah dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengetahuan. Bedanya adalah TK dan SD Sika secara internasional itu berkat baru yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Kami yakin dan percaya ini bukan hal yang kebetulan. Kami yakin dan percaya secara iman ini berkat Tuhan, sehingga Sumba Barat terpilih untuk pembangunan TK internasional dan akan menjadi SD internasional ada di Kabupaten Sumba Barat, terkhusus ada di Kecamatan Lamboya. Mari kita berkolaborasi ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang ada, karena di situ adalah dasar pembangunan karakter dari manusia. Dengan demikian, maka mata hati di Kecamatan Lamboya secara khusus dan secara umum di Sumba Barat dengan mendasari ilmu agama dan ilmu pengetahuan, maka mata hati anak-anak kita ke depan terbuka untuk sesama yang lainnya, sehingga benar-benar anak Lamboya akan mampu berdaya saing suatu saat nanti sesuai harapan bangsa dan negara ini. Saat ini sudah ada 27 peserta didik yang ada. Sedangkan untuk jenjang TK-nya sendiri itu sudah beroperasi dari tahun 2021-2022 dan sudah ada angkatan ketiga saat ini. Sudah berjumlah siswa yang aktif saat ini di TK ada 88 peserta didik. Sedangkan untuk ketenagaan untuk di TK ada 9 tenaga guru dan di SD ada 4. Dan keseluruhan daripada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini seluruh pembiayaan itu murni dari yayasan. Khusus untuk di TK kita pada tahun ini sudah boleh mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, yaitu dalam bentuk biaya operasional pendidikan atau BOP.